Karena gini, backbone dari kelas menengah itu bukan cuman sekedar kaum pekerja, tapi kaum pengusaha kecil ya. Zaman dulu kalau kalian lihat yang bikin-bikin toko ya kan, kita lihat di ITC, di mana pun orang-orang punya toko ini banyak yang bisa akhirnya jadi kelas menengah. Mereka orang tuanya berdagang, rajin dagang selama 30 tahun, punya customer base yang loyal, mereka misalnya jualan toko elektronik, bisa sekolahin anaknya di tempat yang oke, mereka bisa punya rumah sederhana, mereka bisa punya mobil. Tapi dengan adanya platform digital, ini akan semua jadi sulit ya. Ini akan jadi kita sebutnya zero to one, nol ke satu. Ya. Ketika terjadi monopoli seperti ini, apa yang terjadi? Ya, orang yang punya toko nomor satu elektronik di Tokopedia dan Shopee itu omsetnya nggak bisa dibandingin sama yang punya toko zaman dulu, gitu. Kayak zaman gue pernah sempat jualan baterai juga gitu kan, zaman BlackBerry dulu. Itu gue bisa ngambil gitu dari sana. Sekarang itu arbitrase seperti itu udah nggak ada lagi. Semuanya akan dimonopoli sama satu toko yang paling besar omsetnya yang dia bisa neken semua toko lain dengan harga, ya. Jadi pemenangnya cuma satu 2 toko sekarang. Dulu itu bisa ada 100, ada 1.000 tokonya. Orang bisa dibagi berdasarkan zonasi gitu. Kayak contoh ya, misalnya kita ngomongin, toko kelontong gitu kan, toko kelontong bisa ada banyak tempat. Sekarang misalnya ada pemain besar gitu, kayak Mister DIY gitu, masuk dia kan, punya funding dari luar negeri, punya funding dari bursa juga, dia punya capital yang besar, dia jual semua barang, dia impor gede-gede bulk dari Cina, dijual murah. Akibatnya apa? Kompetisinya hilang, dan ini akan bunuh semua nih, usaha pengusaha kecil nih mati semuanya rata. Jadi akan ada sebagian kecil perusahaan yang ngambil semua margin keuntungannya. Ya, yang pengusaha kecil ini gimana? Mati, ya. Mereka mati, mereka terpaksa ngapain? Harus makan dong, mereka akan kerja lagi di sistem yang tadi ya, treadmill kredensial lagi segala macam.